Perkenalkan, nama saya Suwarno Gamal, biasa dipanggil Pak Gamal. Saya salah satu guru di SMK Gema Nusantara 5 Cikalongwetan. Lebih tepatnya saya adalah guru PJOK. SMK Gema Nusantara 5 Cikalongwetan berdiri tahun 2002 dan merupakan salah satu dari SMK swasta tertua yang ada di Kecamatan Cikalongwetan. Di SMK ini ada 4 jurusan. Pertama ada teknik mesin, kedua ada teknik kendaraan ringan, teknik otomotif, serta akuntansi. Adapun jurusan yang unggul di sekolah ini adalah teknik pemesinan. Tapi ada yang menarik karena di tahun ini kita lolos di sekolah keunggulan, yaitu di program studi di jurusan gitu ya, di jurusan akuntansi, dan merupakan suatu kebanggaan bagi sekolah kita yang menerima bantuan keunggulan dari pemerintah. Adapun prestasi yang membanggakan dari kami adalah di bidang street soccer. Memang jarang terdengar olahraga street soccer ini, tapi di beberapa tahun terakhir kita selalu menjadi wakil Bandung Barat untuk mengikuti event street soccer, dan beberapa event kita mewakili Jawa Barat, khususnya saat pergelaran olahraga nasional di Stadion Sijalak Harupat tahun 2022, dan itu menjadi suatu kebanggaan di sekolah kami. Adapun pendirinya adalah almarhum Bapak Diding yang saat ini dikepalasekolahi oleh Pak Cahya yang merupakan putra dari almarhum Pak Diding. Untuk di sekolah kita sendiri ya, karena sekolah kita tuh bukan termasuk yang ada di perkotaan, juga tidak terlalu di pedesaan, tapi ada yang menarik di tahun ini. Sekolah kita menjadi salah satu, mungkin satu-satunya sekolah swasta yang mengalami peningkatan jumlah siswa baru dibanding dengan sekolah-sekolah lain gitu ya. Dengan bertambahnya jumlah siswa, kita pun dapat banyak kendala mengenai pengelolaan anggaran, terus fasilitas dan lain-lain tentunya. Tapi dengan adanya digitalisasi, kita juga bisa agak lebih mudah gitu ya sejauh ini. Hanya saja akses yang lumayan jauh dari perkotaan itu jadi kendala sih buat kita. Hanya sampai saat ini kita selalu lancar untuk mengolah data-data dan segala lain, apalagi di sekarang ini gitu ya. Banyak banget itu Kang website pemerintahan gitu ya yang mengalami gangguan ketika kita memasukkan data-data ke pusat gitu. Tapi alhamdulillah dengan adanya internet yang cukup membantu gitu, yang bisa kebilang cepat sih daripada yang lain, kita juga jadi lebih cepat untuk akses data-data ke pusat gitu untuk kendalanya. Dan solusinya juga alhamdulillah sejauh ini sangat bisa diatasi ya. Di sekolah kita gitu ya, tahun-tahun ini ada banyak sekali guru muda gitu ya, guru baru yang bisa dikatakan fresh graduate, tapi juga ada beberapa guru angkatan kolot yang masih aktif mengajar. Tapi dengan adanya guru-guru muda gitu, ada perbaharuan baru yang membuat semuanya jadi lebih gampang karena ada digitalisasi. Seperti halnya birokrasi yang tadinya kita harus datang ke sana ke sini untuk meminta tanda tangan sebuah proposal, dengan adanya digitalisasi gitu, itu jadi lebih gampang, lebih mudah sebenarnya untuk dilakukan gitu. Itu dari sistem yang ada di sekolah. Dari proses pembelajaran juga ini sangat-sangat luar biasa ya Kang. Saya pikir bahwa revolusi industri yang kita alami gitu, berubah ke T 5.0, meskipun kita di kampung gitu ya hitungannya, tapi guru-guru di sini udah mulai menggunakan banyak teknologi itu untuk proses pembelajaran. Yang menarik di sini adalah beberapa proses pembelajaran kita memang memakai internet gitu. Dan untuk ukuran kita yang di kampung sangat kesusahan gitu untuk memakai internet, namun karena kita udah sering dan berlangganan gitu ya memakai internet yang dari Akang, kita pun banyak sekali kebantu gitu, mulai dari mengakses bahan ajar, mulai dari mengakses contoh-contoh pembelajaran baik yang di dalam ataupun di luar negeri. Ketika kita tunjukkan ke anak-anak, ketika kita play dari internet itu cepet dan minim gangguan gitu, dan itu sangat membantu kita banget sih sampai sejauh ini. Karena kita ada di bawah naungan pemerintahan, ketika pemerintah memutuskan untuk ada digitalisasi, mau tidak mau kita segera melakukan gitu. Dan semenjak kurikulum Merdeka, bahkan mungkin TSP, kita udah memulai digitalisasi pendidikan gitu ya. Dan banyak banget kendalanya saat pertama kali memulai digitalisasi pendidikan karena kurangnya akses internet dan lain-lain. Nah, setelah kita kenal dan pakai ini BIS, itu alhamdulillah ada perubahan yang signifikan gitu, khususnya dengan datangnya guru-guru baru serta fasilitas-fasilitas yang menunjang. Akhirnya
sekolah kita bisa menjalani semuanya dengan lancar dan bahkan bisa bersaing sampai saat ini gitu. Dan itu udah salah satunya dengan bukti bahwa kita lolos di sekolah unggulan gitu. Ini bisa ngebantu banget sih kalau menurut saya sejauh ini. Udah nggak kehitung lah manfaat digitalisasi. Saya ambil contoh aja Kang ya. Saat ini kita pakai yang namanya pembelajaran deep learning, pembelajaran mendalam gitu ya. Ketika kita memberikan soalan ke peserta didik gitu ya, kita tidak bisa membatasi anak untuk tidak mengakses internet. Mau nggak mau mereka harus terbiasa dan mengenal akses internet. Ya mungkin Akang juga tahu banyak yang pakai ChatGPT, AI dan lain sebagainya. Dan itu pun akan jadi kendala untuk ukuran di wilayah Cikalong ketika internetnya nggak lancar gitu. Tapi kita pakai Inibis dan semuanya berjalan dengan lancar gitu. Itu yang saya terima, yang saya jalani, yang saya pahami gitu ya mengenai manfaat digitalisasi. Saya sebagai guru mudah sekali untuk mengajarkan anak. Tidak perlu memberi PR, tidak perlu memberi tugas yang banyak, hanya cukup pantik mereka, berikan fasilitas, akses internet, serta teknologi yang memadai, maka anak-anak akan belajar dengan sendirinya. Lebih dari itu, proses pembelajaran penting banget lah sebagai guru untuk saat ini. Pastinya, sebagai guru, di proses pembelajaran. Kalau dulu kita harus nyari dulu tuh bahan ajar, buka 1, 2, 3, 4, sampai 5 buku. Kalau sekarang internetnya lancar, fasilitasnya ada gitu ya, kita tinggal keywordnya keluarkan, saat langsung keluar gitu. Untuk akselerasi pengetahuan juga anak-anak kita tinggal pantik, mereka berpikir di rumah mencari, datang ke sekolah sudah bawa bekal dengan pengetahuan yang mereka ada. Kita hanya perlu memantik saja gitu. Itu yang keren lah. Di era Society 5.0 ini, internet sangat-sangat dibutuhkan. Dan saya pribadi, gitu mewakili teman-teman guru yang lain, sangat berterima kasih kepada Inibis Sekolah. Karena sudah sangat membantu kami dalam proses pembelajaran, proses pengelolaan tata pendidikan yang ada di sekolah ini, sampai sistem penghapulan siswa yang sangat rumit bisa jadi cepat karena internetnya yang lancar. Itu yang bikin saya dan teman-teman guru terbantu gitu. Harapan kedepannya mungkin ya, saya juga nggak tahu di belahan Indonesia yang mana yang belum merasakan dari Inibis Sekolah ini. Semoga semua masyarakat Indonesia, khususnya sekolah-sekolah swasta yang ada di Indonesia, bisa ikut merasakan kemudahan yang juga kita rasakan. Dan semoga Inibis bisa lebih berkembang lagi, banyak membantu siswa-siswa dan masyarakat Indonesia untuk sukses dan bisa menjalani Society 5.0 di era saat ini. Terima kasih.